Assalamualaikum sahabat Angon Bebek. Hari ini saya akan mengajarkan cara memilih telur bebek yang siap untuk ditetaskan. Di sini sudah ada di depan kita telur bebek yang dari kandang tadi pagi kita ambil dari telur yang baru seperti itu ya. Dan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini ada contohnya ya. Yang pertama, telur dalam kondisi keadaan baru, maksimal 3 hari dari bebek bertelur. Kenapa? Karena kalau kondisi baru itu kualitasnya juga bagus. Jangan sampai lebih dari 3 hari, bisa ada yang seminggu, bahkan ada yang 2 minggu, itu nanti tidak bagus untuk kualitas telurnya. Jadi ketika ditetaskan banyak gagalnya seperti itu, sehingga tingkat keberhasilannya rendah. Itu ya yang pertama. Jadi harus dalam keadaan baru telurnya, maksimal 3 hari saja, jangan lama-lama. Kemudian pastikan telur tidak retak ya. Di sini kita lihat ya, ini kita harus memastikan telur tidak retak. Kenapa? Karena kalau retak itu ada rongga udara yang masuk, sehingga jika ditetaskan kemungkinan besar tidak berhasil, keberhasilannya rendah. Apalagi nanti kalau misalnya di dalam mesin tetas itu kan suhunya panas, itu nanti retaknya juga akan tambah. Jadi itu menyebabkan telur tidak berhasil untuk ditetaskan. Kemudian yang ketiga adalah kita perhatikan di sini telur bebek itu bermacam-macam ya kulitnya. Jadi perhatikan kulit telur bebek tidak tipis dan juga tidak tebal. Pastikan itu. Kenapa? Karena kalau kulit telur tipis itu telur nanti mudah pecah saat ditetaskan ya. Jadi itu kalau misalnya telurnya terlalu tebal kulitnya ini, itu juga nanti proses penetasannya bisa memakan waktu yang agak panjang, jadi agak lama itu ya. Jadi kalau telurnya tipis itu, kalau metode kita itu ada dua. Jadi kita tetaskan menggunakan ayam. Jadi indukan ayam yang sudah mengeram itu kita ganti dengan telur bebek, kemudian kita tetaskan lewat ayam. Jadi itu kemudian juga kita bisa menetaskan dengan mesin penetas telur. Kemudian yang selanjutnya, bentuk telur dipastikan oval. Nah ini seperti ini ya, ini oval, jadi tidak lonjong, tidak panjang gitu ya. Ini bulat dan agak di sini agak oval. Yang jelas pastikan telurnya oval gitu. Biasanya telur bebek yang oval ini kebanyakan jika nanti menetas, kebanyakan nanti bebeknya jadi betina, jadi bebek betina itu. Kalau telur bebek yang lonjong seperti ini, kebanyakan kalau ditetaskan nanti telurnya jantan, dan ini menjadi bebek jantan seperti itu. Jadi ini ya, ini bisa kita lihat contohnya. Ini telur yang oval, tidak lonjong. Bentuknya seperti ini teman-teman. Ini kalau nanti ditetaskan kebanyakan telurnya menetas menjadi telur bebek betina. Jadi ini bentuknya kayak gini. Ini saya tulisi wedok ya. Nah, kalau telur yang ini yang panjang ini, kebanyakan nanti kalau menetas itu jantan. Jadi itu ya. Tapi tidak semuanya. Jadi ini hanya kebanyakan kebiasaannya seperti itu. Jadi kalau bisa juga seperti ini juga, nanti bisa jantan juga bisa, tapi kebanyakan banyak yang betinanya kalau telurnya oval, bulat ya, kayak bulat-bulat gini seperti ini ya. Ya gitu. Kemudian telurnya ideal ya, tidak besar tidak kecil. Nah ini kebetulan telurnya ideal semua, tidak besar tidak kecil ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini ada lubang udara. Jadi di sini itu ada lubang udaranya, itu kecil, itu menandakan bahwasanya dibuai oleh pejantan. Jadi ada telur itu yang tidak dibuai, ada juga yang dibuai. Ini yang kalau yang ada rongga udaranya di sini itu kecil,
itu menandakan bahwa telur itu dibuai oleh pejantan, berarti ada embrio nanti bisa untuk menetas seperti itu. Kalau misalnya telurnya itu lubang udaranya besar, itu menandakan tidak dibuai. Jadi telur hanya telur gemuk seperti itu. Nah, untuk membuktikan bahwasanya di sini ada lubang udara kecil atau besar, perlu kita gunakan senter. Kita lihat menggunakan senter, dan biasanya saya di tempat gelap biar kelihatan. Kalau lewat HP juga biar kelihatan ya. Ayo kita lihat di tempat yang gelap. Ya, ini kita lihat ya teman-teman. Ini telur bebek yang bagus. Ini telur yang tadi saya katakan rongga udaranya kecil. Ini kita lihat ya, ini kayak gini tuh ada rongga udara kecil di tengah ini. Ini pastikan rongga udara ini ada kecil, ada di tengah-tengah di pojok sini. Ini ada di tengah-tengah dan kecil. Ini biasanya nanti itu tanda dibuai. Ini kelihatan ya teman-teman ya. Ini ya, ini kelihatan ini. Ini kecil sekali ini. Tidak lebar besar itu seperti tidak. Ini kecil. Ini tanda telur yang dibuai. Ada dibuai oleh pejantannya. Seperti ini. Ini lihat. Nah, ini. Ada rongga udara kecil. Lingkaran ini kecil. Berada di tengah-tengah atas ini. Ini. Kemudian kalau ini kita bisa lihat, ini rongga udaranya besar dan ada tidak di tengah-tengah. Ini biasanya tidak dibuai. Ini yang panjang lonjong tadi ya. Nah, ini kelihatan nih. Di tengah, tidak di tengah-tengah, dan juga besar. Ini tidak dibuai. Itu ya teman-teman. Kemudian ya, ini di tempat yang terang ya. Selanjutnya, kalau dalam waktu 1 minggu, 8 hari atau 1 minggu itu ada tanda di sini, ada semburat garis warna merah kayak akar itu berarti telur berhasil berproses dalam penetasan, ada dibuai seperti itu ya. Tapi kalau cuma di terawang itu putih, berarti telur tersebut tidak menetas, tidak siap untuk ditetaskan. Jadi bisa diambil dan bisa dimasak juga masih bagus. Jadi tidak ada apa-apa kalau dalam waktu 1 minggu itu. Tapi kalau lebih dari itu nanti tidak bagus, tidak bisa untuk diolah lagi seperti itu. Biasanya kami menetaskan itu menggunakan metode tadi ya teman-teman, 2 metode. Yang pertama metode dengan induk ayam betina yang bertelur, telurnya kita ambil, kita ganti dengan telur bebek. Biasanya sekitar 28 hari telur bebek itu menetas. Kalau ayam biasanya kan 21 hari sudah menetas. Ini kalau telur bebek sekitar 28 hari baru menetas seperti itu. Kemudian menggunakan mesin. Kemarin kita sempat menggunakan mesin, tapi kita tidak gunakan lagi. Kalau besok kalau untuk menetaskan, kita bisa berkunjung ke teman saya yang menetaskan telur, bisa kita lihat-lihat di sana. Demikian beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam memilih telur bebek. Semoga bermanfaat ilmu yang sedikit ini, bisa dipraktekkan kalau teman-teman ingin menetaskan telur bebek seperti itu. Terima kasih. Mohon subscribe-nya ya teman-teman. Semoga dengan subscribe ini bisa berkembang channel saya. Terima kasih.